Nah, di Hari Angkutan Nasional tahun ini memang terasa sangat spesial karena setelah LRT yang beroperasi di Palembang pada Asian Games 2018, kini giliran ibu kota Jakarta yang memiliki transportasi umum baru MRT. Dan akhirnya kemarin saya dan anak-anak nih weekend kemarin Sudah. mencoba MRT. Mereka yang kayak, "Mommy, is this? Where is this?" Kata dikira negara tetangga ya. Maaf ya, orang Jakarta jadi norak semuanya, tapi memang harus begitu karena kita terasa euforianya. Yes, it was on time, it was clean, it was secure, it was safe. Love it, love it. Dan setelah menanti puluhan tahun, akhirnya Ratangga hadir melayani mobilitas warga Jakarta. Bahkan jumlah penumpang MRT Jakarta setiap harinya melebihi ekspektasi. Yang semula diperkirakan 65.000, sekarang perharinya sekitar 78.000, bahkan mencapai 98.000 di kala weekend ya. Oh my goodness. Nah, di balik megahnya mega proyek MRT Jakarta ada satu sosok perempuan dengan tanggung jawab besar dan sangat menginspirasi. Dan ia adalah perempuan Indonesia yang rela pulang kampung setelah 12 tahun membangun konstruksi Singapura. Langsung saja kita berkenalan dengan Direktur Konstruksi MRT Jakarta, Sylvia Halim, dalam Morning Talk. Mega proyek MRT Jakarta yang tengah jadi perbincangan masyarakat karena kita sebagai masyarakat Jakarta tentunya bangga karena Jakarta punya MRT. Ternyata di balik pembangunan megah MRT ini ada sosok perempuan hebat yang juga menjabat sebagai Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, yaitu Sylvia Halim. Nah, pas banget Mbak Sylvianya ada di sini. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Mbak, saya dengar-dengar nih sejak 2013 Mbak belum pernah libur, belum berani libur. Pertama kali sebenarnya saya join sama PT MRT Jakarta di akhir 2016. Ya, jadi sekitar 2 tahunan setengah gitu kali ya. Nah, emang dari semenjak saya join sampai sekarang belum ada libur panjang. Paling cuma weekend aja break sebentar gitu. Habis kan kita kan kerjaan konstruksi kan kemarin 24/7. Tiap hari kan, pagi, siang, malam itu jalan terus. Jadi waktu itu saya rasanya nggak tenang aja sih kalau misalnya ditinggal berlibur gitu. Jadi lebih enak kayaknya on standby aja dalam kota. Kalau perlu break sebentar ya over the weekend aja. Kalau sekarang belum juga nih Mbak? Kalau sekarang masih belum juga. Belum juga. Karena kan kita baru mulai beroperasi nih, jadi banyak sekali teknis issue, technical issue yang masih perlu kita handle dan harus kita respon secepat mungkin supaya pelayanan di MRT Jakarta ini tidak terganggu. Oke, mau tahu dong Mbak satu kata yang menggambarkan rasa dari Mbak Sylvia ini akhirnya MRT jadi juga nih. Mungkin kalau satu kata, katanya mungkin ada terima kasih. 2 kata kali. Oh, 2 kata nggak apa-apa. Iya, terima kasih karena PT MRT Jakarta termasuk saya sendiri dan tim kita diberikan kepercayaan ya untuk membangun infrastruktur MRT Jakarta ini. Juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah mentolerir ya selama pekerjaan. Kan kita memang sadar banget tuh menyebabkan kemacetan di jalan dan debu lah segala macam gitu. Jadi kita terima kasih banget disupport juga oleh masyarakat luas dan terima kasih juga kepada masyarakat yang sekarang sudah mulai menggunakan MRT ini. Pas nih Mbak, keretanya datang itu nanti ngobrol-ngobrol lanjutnya di dalam kereta ya Mbak? Yuk. Bicara sedikit tentang Mbak Sylvia nih. Mbak Sylvia sudah belasan tahun kerja di Singapura. Bisa diceritain nggak sih Mbak kerja di Singapura, ngurusin MRT juga? Iya, waktu saya di Singapura memang pekerjaan saya adalah sebagai project engineer dan juga sebagai project manager untuk berbagai proyek pembangunan land transportation ya darat. Jadi lebih banyaknya justru bikin jalan, bikin jembatan, bikin underpass, bikin road tunnel.
dan juga yang beberapa terakhir itu bersama-sama terlibat dalam pembangunan di proyek MRT juga gitu. Jadi ya inilah emang kerjaan saya gitu, konstruksi gitu di lapangan dan project management gitu. Oke, Mbak banyak yang bilang Mbak wanita bertangan besi karena sering bertemu dengan besi-besi kali ya, Mbak, kontraktor gitu ya. Nah, bedanya apa sih Mbak mengerjakan MRT di Singapura sama di Jakarta ini? Ya, sebenarnya untuk menyelesaikan proyek konstruksi tidak harus bertangan besi. Dengan tangan yang lembut pun bisa selesai gitu ya. Bedanya ya pasti di sana kan kontraktornya sudah berpengalaman semua dalam hal pembangunan MRT ya. Kemudian segala prosedur baik perizinan maupun SOP, regulasi segala macamnya itu sudah sesuai banget gitu untuk mendukung pembangunan MRT itu sendiri. Sedangkan kita kan di Indonesia ini di Jakarta lebih spesifik pertama kali ini kita bangun, jadi memang ada tahap-tahap di mana kita harus bisa menyesuaikan, melakukan perubahan juga gitu supaya regulasi, perizinan dan tadi prosedur-prosedur itu bisa mendukung sistem dan sistem MRT itu sendiri. Oke, apa sih Mbak yang membuat Mbak Sylvie dari Singapura terus ke Jakarta, bekerja di Jakarta lagi akhirnya? Saya sudah lama nih di Singapura bekerja untuk pemerintah di sana. Ya istilahnya jadi saya udah berbakti nih, tapi berbakti untuk negara lain gitu, bukan untuk negara sendiri. Jadi waktu itu saya merasa bahwa kondisi traffic sini kan sangat-sangat parah nih kondisinya. Saya sendiri aja males gitu kan kalau misalnya suruh balik ke Jakarta melihat kondisi ini. Jadi at the same time saya nggak salah, ini kan kerjaan saya nih juga ya, land transportation. Masa saya cuma bisa mengkritik doang. Ya, jadi begitu kesempatan ini ada, saya pikir inilah saatnya bukan hanya melihat dari jauh dan mengkritik, tapi saatnya juga untuk terlibat langsung menggunakan apa yang saya punya, menggunakan kemampuan yang saya bisa untuk membantu menyelesaikan masalah traffic di Jakarta. Untuk kontribusi dari Mbak Sylvie juga di Jakarta ya. Oke. Nanti saya mau lihat stasiun yang di atas ya Mbak, stasiun layangnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Nah, kita udah ada di salah satu stasiun layang ya Mbak. Yep. Ini apa sih Mbak kesulitannya? Kalau secara teknis atau engineering sih nggak lebih susah dari bawah tanah. Sebenarnya malah bawah tanah lebih susah ya. Cuman kemarin kendalanya untuk yang pembangunan di stasiun layang ini karena memang dibangun koridor yang cukup dekat ya dengan gedung-gedung sekitar. Memang sini ada banyak kemarin kendala pembebasan lahan. Ya, dan itu yang memang kemarin benar-benar menyebabkan delay terhadap progres pembangunannya MRT. Oke Mbak Sylvie kan sudah ikut berkontribusi membantu dalam membangun publik transportasi untuk Indonesia nih Mbak. Apa sih Mbak pesan, harapan yang ingin Mbak sampaikan untuk Indonesia sendiri nih? Mungkin ini bahwa saya merasa Indonesia ini sekarang nih kita lagi di situasi edge of glory. Ya, ini kita udah kayak lagi siap untuk berterbang nih. Ya. Jadi saya merasa inilah saatnya kita semua yang punya kemampuan, yang punya kapasitas gitu ya untuk berkontribusi, we have to contribute. Ya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gitu ya. Don't miss the wave, don't miss the opportunity. Karena tadi saya bilang, ini kita lagi ada di tepi ujung glory ini untuk Indonesia ini. Jadi jangan lagi menjadi bystander. But be part of the solutions for the country. Alright, Mbak terakhir Mbak pesan untuk generasi milenial atau Z nih sekarang nih Mbak. Saya rasa generasi milenial itu generasi yang paling yang paling privilege, yang paling punya opportunity nih untuk menjadi the best ya, the best generation gitu ya for this country. Oleh karena itu tadi saya bilang use whatever yang kamu punya, kreativitas kamu, kemampuan kamu berkomunikasi, kemampuan kamu untuk meng-create gitu ya. Untuk bersama-sama nih kita bersatu membangun, dan yang paling penting memang kita harus siap dan mau bekerja keras gitu. Memang karena at the end of the day nothing comes secara instan. Nah, itu dia tuh pesan untuk anak muda, jangan ragu untuk berkontribusi bagi bangsa kita Indonesia. Dan pasti harapannya juga semoga 10 tahun ke depan MRT bisa membangun 231 km ya Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Silvi atas waktunya. Dan juga tetap saksikan Morning Talk di IMS.